Sebelum memulai videonya, pastikan untuk klik like, komen, subscribe, and share agar video ini bermanfaat bagi yang lain. Hai teman-teman, kembali lagi sama saya Renis Najari Pando di NBI 14.6/2038. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang struct pada pemrograman C++. Namun sebelum itu saya ingin mengasih tahu jika saya belajar di book series of Jago Coding Learn and Share Your Code. Langsung aja kalian cek di www.jagocoding.com. Di sana banyak banget tentang coding. Kalian bisa langsung cek aja di sana, oke? Nah, yang pertama akan kita bahas adalah pengertian dari struct, oke? Jadi, struct atau record adalah kumpulan data yang memiliki tipe data yang berbeda. Secara pendeklarasian, struct sangat berbeda dengan array yang hanya memiliki satu buah tipe data untuk setiap kumpulannya. Jadi, jika array hanya memiliki satu tipe data untuk setiap indeks, maksudnya jika string ya string aja, kemudian char ya char aja, atau integer ya integer aja. Nah, kalau di struct itu agak berbeda. Kalau di struct itu dia bisa menyimpan dalam berbagai tipe data seperti itu. Nah, contoh pendeklarasiannya adalah sebagai berikut, oke? Nah, jadi struct data underscore mahasiswa itu adalah nama dari structnya. Kemudian fieldnya atau bidangnya di dalamnya itu adalah long integer name, kemudian ada char nama, ada char fakultas. Nah, itu adalah fieldnya atau isinya, yang mana tipe datanya berbeda, bukan? Nah, kemudian cara pendeklarasiannya atau cara pemanggilannya itu seperti apa sih? Nah, jadi cara pemanggilannya adalah dengan kita mengetikkan struct data underscore mahasiswa, kemudian diikuti dengan nama variabelnya gitu. Jadi nama structnya diikuti nama variabelnya seperti itu. Nah, itu kan mahasiswa 1, mahasiswa 2, yang mana itu adalah nama variabelnya seperti itu. Lalu gimana sih cara kita menginputkan nilai atau data pada struct, juga cara mengoutputkannya seperti apa? Nah, contohnya adalah sebagai berikut ya, seperti di bawah ini, yang mana untuk memasukkannya serta mengoutputkannya, kita harus mengetikkan nama variabelnya, kemudian diberikan titik, juga diikuti dengan nama field yang ingin kita isi. Seperti itu, semisal name ya name, kemudian fakultas ya fakultas, seperti itu. Lalu contohnya ada ya seperti bawah ini, kita bisa lihat. Nah, selanjutnya ada yang namanya union. Nah, union ini agak berbeda teman-teman, karena tiap anggota union menyimpan nilainya di dalam lokasi yang sama, sehingga akan menyebabkan jika salah satu anggota nilainya dirubah, maka anggota yang lain juga akan berubah nilainya. Seperti itu. Dan contohnya seperti pada layar, kita bisa melihatnya jika salah satu nilainya itu dirubah, maka nilai yang lain juga akan terpengaruh. Seperti itu. Lalu, dalam union sendiri itu ada dua bentuk teman-teman, yaitu struct with regular union, yang mana kita harus langsung menuliskan nama variabelnya di bawahnya, dan juga ada struct with anonymous union, yaitu kebalikannya. Jadi dia nggak perlu langsung menuliskannya di bawahnya, jadi terpisah itu bisa, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui pengertian dari struct itu sendiri, kita akan langsung mempraktekannya pada VSG, oke? Nah, yang pertama akan kita lakukan adalah mendeklarasikan struct-nya ya. Jadi kita akan menuliskan, yaitu struct-nya kali ini saya akan membuat struct benda jualan. Kemudian field-nya akan saya beri apa ya? Nama. Nggak mungkin kan benda tanpa nama. Seperti itu. Jadi kita ketik string nama. Kemudian kita beri jenis. Jadi dia jenisnya apa? Makanan, minuman, atau benda lain. Selanjutnya kita beri harganya. Seperti itu, nggak lengkap tanpa harga. Selanjutnya kita beri jumlahnya berapa. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mendeklarasikannya, kita langsung mendeklarasikan nama dari struct-nya, yaitu benda jualan, dengan nama variabelnya, yaitu bendanya ya, yang saya maksud. Jadi kita ketik benda jualan, kemudian di belakangnya diikuti dengan
roti karena saya kali ini ingin membuat roti. Ya, roti. Lalu fieldnya akan kita isi, ya kan? Kan nggak mungkin kita membuat fieldnya tapi nggak kita isi. Jadi yang pertama caranya adalah seperti yang kita bahas tadi, yaitu nama variabelnya, kemudian diberi titik, dan juga nama fieldnya yang ingin kita isi. Seperti itu. Dan pertama ini adalah nama ya. Kita beri nama bakery. Seperti itu. Selanjutnya adalah jenisnya. Nah, jenisnya adalah makanan, nggak mungkin minuman kan? Jadi kita beri isinya itu makanan. Nah, selanjutnya kita akan memberikan harga ya teman-teman. Nggak usah mahal-mahal, karena kalau mahal nanti nggak laku dong. Kayak gitu. Kita beri harganya berapa ya? 8.000. Nggak usah mahal-mahal. Kemudian selanjutnya kita beri jumlah. Ya, jumlahnya juga nggak usah banyak-banyak, nanti kita bangkrut ya. Jangan lupa juga dikasih titik koma. Kalau nggak dikasih titik koma nanti nggak bisa dikompil. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengoutputkannya. Dan caranya hampir mirip dengan menginputkannya. Kita hanya perlu menuliskan nama variabelnya, kemudian kita memberikan nama fieldnya. Hanya seperti itu saja. Dan nggak harus sesuai dengan urutan fieldnya. Jadi kita bisa mengoutputkannya sesuai dengan keinginan seperti itu. Jadi nggak harus nama di atas. Jadi bisa saja jenisnya di atas atau harganya di atas seperti itu. Jadi nggak harus sama seperti itu. Nah, ini kita tulis harganya, harga. Kemudian selanjutnya kita beri jumlahnya ya, biar kita tahu benar apa enggak sih kita masukin itu bisa keluar di outputnya gitu. Nah, jumlah, kemudian kita compile, semoga nggak error. Kita tunggu sebentar. Nah, keluarkan itu, dan itu tertulis bakery, kemudian jenisnya makanan, harganya 8.000, dan juga jumlahnya 2. Nah, kemudian setelah kita mempraktekannya di VSG, saya akan memberikan kalian soal. Seperti itu ya. Soalnya mudah saja, yaitu ketika dikompil, program tersebut dapat diinputkan data sesuai dengan keinginan user, seperti itu, dan juga akan langsung menampilkan inputan tadi di bawahnya, seperti pada gambar di Word ini ya. Lalu jika sudah selesai, langsung saja mention dan atau DM, itu juga nggak apa-apa, di Instagram saya @renisnari, dan nanti akan saya apresiasi karena kalian udah meluangkan waktu untuk melihat YouTube saya dan juga pembahasan saya meskipun nggak seberapa, seperti itu. Dan mungkin hanya ini saja yang dapat saya share ke kalian. Lalu jika kalian mau ingin belajar coding tentang Struct ataupun yang lain, kalian bisa langsung belajar di Google, itu banyak banget, di luar juga banyak banget. Dan kalian bisa jago sesuai dengan keinginan dan niat kalian. Seperti itu. Lalu maaf jika saya ada kata-kata yang salah atau perbuatan yang salah seperti itu. Dan juga saya ingin berpesan kalau stay safe and healthy agar pandemi di Indonesia segera berakhir. See you. Terima kasih.